Siapa yang pernah ngalamin ini? Kerasa gatel tapi nggak tahu di mana. Rasanya kayak pengen ngebuka kulit buat nyari sumbernya. Tapi sebenarnya kenapa gatel ini ada? Di mana letak gatelnya dengan apa? Nggak ada yang lega kalau digaruk, padahal kerasa gatel. Oke, sebelum itu kita perlu paham kalau gatel itu ternyata emang peninggalan evolusi. Yang salah satu gunanya itu emang buat jadi alarm kalau ada benda bahaya yang nempel. Biar kita itu bisa garuk dan akhirnya lepasin dari badan. Mungkin fungsinya itu mirip kayak kita batuk dan juga bersin. Tapi jenis gatel yang nama kerennya ini mungkin kita udah tahu. Tapi balik lagi ke gatel yang gaib. Apa itu sebenarnya dan apa penyebabnya? Ternyata gatal yang satu ini emang beneran ada. Namanya adalah neuropathic itch. Terima kasih Google Translate. Ya, bukan karena ada nempel di kulit. Tapi gatal yang ini tuh karena sistem syaraf kita ternyata terluka. Biasanya itu karena penyakit. Karena terluka, syaraf kita malah ngasih sinyal salah ke otak. Biar ngerasain sensasi gatal yang luar biasa. Jadi, ya, penyebabnya emang ada di bawah kulit. Terus karena gatalnya itu bukan di kulit, penderitanya itu bisa jadi stres, depresi, bahkan nimbulin luka fisik gara-gara digaruk terus sampai dalam. Gila banget. Ternyata selain itu ada lagi jenis gatal lain, bukan karena benda asing di kulit dan juga bukan karena kerusakan saraf. Namanya adalah psychogenic itch. Terima kasih lagi Google Translate. Jadi ini adalah gatal yang disebabin sama kondisi psikologis. Misalnya lagi stres, gugup, atau tertekan. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa kita itu suka garuk-garuk kepala kalau lagi bohong. Tapi para ahli masih berdebat soal kebenarannya. Apalagi karena gatalnya itu bukan karena benda, jadi susah ngebuktiinnya. Terus ternyata ada juga kasus gatal-gatal gaib yang sumbernya masih belum jelas. Kayak yang pernah dialamin sama mbak-mbak satu ini. Jadi setelah dia sembuh dari penyakit cacar api, kepalanya terasa gatal. Makin digaruk bukannya makin hilang, gatalnya malah makin gila. Bahkan kepalanya harus dipakein helm dan tangannya diikat pas tidur. Soalnya kepala mbak ini malah luka parah karena digaruk terus. Sejauh ini ada dua teori kenapa dia bisa gatal. Sel saraf rusak atau bagian otak yang ngerasain gatal yang rusak. Sekarang mbak ini masih ngerasain gatal sehari-harinya. Tapi dia udah belajar buat ngontrol garukannya. Oke, jadi gatal itu emang banyak banget penyebabnya. Kalau udah parah, mau itu di kulit atau yang gaib, mesti ke dokter biar gatalnya raib. Tapi kalau gatal-gatal yang masih bisa ditolerir, mungkin alihin aja pikirannya biar nggak pusing. Yang penting bukan kegatalan godain orang sembarangan. Dan seperti biasa, terima kasih.